Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar untuk operasi logika. Operasi logika ini digunakan untuk operator logika ini digunakan untuk operasi boolean ya. Ada beberapa operator yang bisa kalian gunakan untuk operasi ini ya, untuk operasi boolean ini, yaitu pertama ada and dan dadan seperti ini. Kemudian ada operator or, atau di sini ditulisnya seperti ini ya, garis tengah seperti ini. Kemudian ada sort atau not ya, menggunakan tanda seru. Nah, jadi untuk operator logikanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saya contohkan pertama yaitu untuk operasi boolean, yaitu untuk operator logika and dan dadan ya. Jadi untuk operator and dan dadan ini akan mengembalikan nilai true apabila nilai keduanya yaitu bernilai true gitu ya. Jadi operator and dan operator seperti ini ya, maksud saya and dan ini ya, seperti ini akan mengembalikan nilai true apabila salah satu nilainya itu bernilai true dan selebihnya akan bernilai false. Saya contohkan misalnya xx sama dengan 6, sy di sini saya tulis sy sama dengan 9 ya. Jadi operator and dan dadan ini akan mengembalikan nilai true jika salah satu nilainya itu bernilai true, dan jika kedua nilainya bernilai true, dan selebihnya akan menghasilkan nilai false gitu. X sama dengan 6 ya, SX. Kemudian di sini ini untuk keterangannya saja ya, apa namanya, saya tulisnya seperti ini ya. Kita akan buat tabel di sini untuk apa istilahnya, perbandingan nilainya ya. Misal di sini kita buat tabel dulu, kemudian ordernya sama dengan 1. Nah, di sini apa ya? Nah, kita akan buat nilainya dulu di sini. TR Nah, saya contohkan pertama kita buat ini ya, untuk perbandingannya dulu. Maksudnya kita lihat dulu. Misal di sini apa? SX lebih besar misalnya dari 7, atau hasilnya di sini kita pardum, apakah SX lebih besar dari 7? SY misal apakah lebih kecil dari lebih kecil dari 7. Ini belum ke operasi booleannya ya. Ini masih kayak apa istilahnya, untuk menampilkan true false nya aja ya. SX lebih kecil dari 7. Nah, kita sekarang gunakan operator logika, yaitu untuk booleannya, operasi booleannya itu and dan dadan ya.
saya sebutnya tanda ini dan juga ya, dan ada tanda dan 2 gitu. Kita gunakan N dulu, echo, kemudian di sini pardum. Pertama SX lebih kecil, lebih besar, SX lebih besar dari 7. Kemudian N, SX, SY lebih kecil dari 7. Tentu ini akan menghasilkan nilai false ya, karena SX tidak lebih besar dari 7 dan SY tidak lebih kecil dari 7 ya. Nah, sekarang kita buat keduanya punya nilai true ya, menggunakan operator dadan, echo pardum SX SX lebih kecil dari 7. Kemudian di sini tulis dadan, SY lebih besar dari 7. Dan kita lihat hasilnya di sini line 16 ya. Oh ini maaf, SY ya lebih kecil dari 7, maaf. Nah, ini yang nilai N-nya ini false dan nilai pakai dadannya ini bernilai true ya. Nah, karena di sini nilai yang pertama itu kita istilahnya yang pertama ini nilainya false karena kedua nilainya menghasilkan nilai false, dan ini menghasilkan nilai true karena keduanya bernilai true. Tapi kalau misalnya salah satunya bernilai false, maka akan mengembalikan nilai false gitu. Jadi selain keduanya bernilai true, sisanya itu akan bernilai false. Nah, itu untuk operator N dan dadan. Oke. Selanjutnya adalah operator SOR ya, operator logika untuk operator SOR ya. Nah, operator SOR ini akan mengembalikan nilai true apabila nilai dari keduanya berbeda, mempunyai nilai yang berbeda. Nah, kalau nilainya sama, dia akan mengembalikan nilai false. Jadi, oke, bisa dimengerti. Saya contohkan misalnya di sini saya akan buat nilai yang sama gitu, yang menghasilkan nilai false. SX lebih kecil dari 7. Hasilnya di sini ini sangat penting ya. Jadi untuk operator istilahnya untuk operator logika ini mungkin ini juga hal basic, tapi harus dipelajari juga karena nantinya akan digunakan. Mungkin nanti akan digunakan untuk operasi query untuk CRUD-nya gitu. Nanti kalian akan mungkin sering menggunakan operator logika gitu. SY lebih besar dari 7. Nah, di sini pardum SY lebih besar dari 7. Di sini kita lakukan operasi booleannya ya, di sini php echo pardum SX lebih kecil dari 7, SOR SX lebih besar dari 7. Nah, ini tentu saja karena dia menghasilkan nilai true, maka nilai boolean yang akan dihasilkan oleh operator SOR ini akan menghasilkan nilai false gitu. Maaf. Nah, buka di sini SOR. Nah,
SX lebih kecil dari 7 sama dengan SX lebih kecil dari 7. Benar ya, hasilnya true. SX lebih kecil dari 7 SOR maaf ini ya, SY ya harusnya. Oke, sorry. Nah, ini akan menilai false karena kedua nilai ini dibandingkan, misalnya 6 lebih kecil dari 7 true, 9 lebih besar dari 7 true ya. Nah, nanti si SOR ini akan mengembalikan nilai false karena kedua nilainya sama gitu. Nah, kalau misalnya kedua nilainya menghasilkan nilai true dan false, dia akan mengembalikan nilai true gitu, si operator untuk operator SOR-nya ini ya, operator logika untuk SOR-nya ini. Nah, misal di sini SX lebih besar dari SX lebih besar dari 7, hasilnya false. SY lebih besar dari 7, hasilnya true ya. SX lebih besar dari 7, SY lebih besar dari 7, hasilnya nanti akan mengembalikan nilai true ya. Nah, karena salah satu dari nilai yang dibandingkan ini memiliki nilai yang berbeda, sehingga si operator SOR-nya akan menghasilkan nilai boolean true gitu ya. Oke. Adalah operator untuk NOT ya. Operator NOT ini akan menghasilkan nilai kebalikan dari operannya ya. Misalnya kalau nilainya bernilai true, dia akan menghasilkan nilai false. Atau ketika bernilai false, dia akan menghasilkan nilai true. Misalnya di sini SX lebih kecil dari 7, maka hasilnya kan true. Nah, si operand ini nanti akan mengembalikan nilai yang false gitu. Saya contohkan misalnya di sini ini kan bernilai true ya, SX lebih kecil dari 7. Nah, maka di sini echo di sini Fardum misalnya SX lebih kecil dari 7. Maka di sini maaf, kita reload ke sini ya. Di note. Nah, ini hasilnya adalah false gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya true, dia akan mengembalikan nilai false. Kalau nilainya false, dia akan mengembalikan nilai yang true gitu ya, sebaliknya. Nah, jadi seperti itu ya untuk operator not. Nah, selanjutnya itu operator or ya, or atau disebut atau ya gitu. Atau di sini tandanya adalah garis ini ya, garis ke atas, garis vertikal ya, 2 di sini. Nah, untuk operator OR ini akan menghasilkan nilai true jika misalnya salah satu nilainya ada bernilai true. Nah, kalau misalnya keduanya bernilai false, maka akan menghasilkan nilai boolean false gitu ya. Jadi operator OR ini akan bernilai true jika salah satu dari nilainya ini bernilai true gitu ya. Saya contohkan di sini ya. SX lebih kecil dari 7. Selanjutnya di sini echo SY lebih kecil dari 7. Oke. Kita gunakan operator OR ya.
SX maaf, SX lebih kecil dari 7. Oke. Kemudian N maaf, OR ya, pakai OR SY lebih kecil dari 7. Hasilnya di sini. Dan kita tambahkan lagi, kita gunakan ini ya, tanda OR lagi. Nah, oke. Kita reload. Nah, oke. Untuk nilai pertamanya SX lebih kecil dari 7, hasilnya true. Namun SY lebih kecil dari 7, hasilnya false. Namun nanti si operator operator OR ini akan mengembalikan nilai true karena salah satu nilainya bernilai true. Ya. Baik yang ini maupun yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya kedua-duanya bernilai false gitu, hasilnya akan mungkin seperti ini ya. Nanti saya contohkan. Nah, oke. Misal di sininya lebih besar, ini lebih besar. Oke, SY lebih besar dari SY lebih kecil sudah. Ininya lebih besar. Ininya lebih besar ya. Lebih kecil sudah. SX-nya lebih besar. Oke. Ininya reload, maka akan menghasilkan nilai false karena keduanya nilai pertama dan nilai kedua yang dibandingkan itu bernilai false. Maka nanti si operator OR ini, operannya ini akan mengembalikan nilai false. Nah, jadi seperti itu ya untuk operator logikanya ya. Nah, operator logika ini jadi terdiri dari tadi N, kemudian N, dada N ya. N itu ada tandanya dadan, kemudian SOR, NOT, kemudian ini yang terakhir ada OR ya. Jadi seperti itu ya untuk operasi logikanya untuk operator.